Mahkamah Konstitusi Pak Soehartoyo masih berpihak dan berpijak pada dissentingnya pada putusan nomor 90, maka dipastikan permohonan kami dikabulkan. Karena posisinya kan jadi 4-4, ya kan? Salah satu dalil yang kami ajukan itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan prosedur pendaftaran itu. Bila saja dissenting opinion dalam putusan 90 masih dijadikan basis dan dasar untuk memutus permohonan sengketa Pilpres ini, dipastikan permohonan dari 01 dan 03 akan dikabulkan. Jadi ada pergeseran. Nah, ini soal-soal sifat-sifat kenegarawanan ya. Apakah pergeseran-pergeseran ini karena memang value atau tekanan? Saya nggak bisa memastikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, gini. Yang kedua yang menarik ini. Teman-teman, tidak pernah ada dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia ada dissenting opinion, tidak pernah ada. 2004, 2009, 2014, never. Ini langsung 3. Jadi hari ini ada 3 hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia ini. Dia sedang menulis sejarah demokrasi di Indonesia ini. Sehingga kepadanya harus diapresiasi. Salam takzim dari kami. Mahkamah Konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opinion ini. Kalau menurut Profesor Arif tadi, nyala obor demokrasi dihidupkan. Nah, untuk menutupi noktah dalam kanvas hitam demokrasi. Itu pernyataannya itu ya. Jadi poin yang kedua itu yang teman-teman yang paling menarik adalah itu. Terus yang ketiga, dissenting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan ulang suara, pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang. Bukan 6, ada 8. Saya sebut ya supaya nggak lupa ya. Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kemenangan itu tak akan lari dari genggaman tangan ini. Dan yang paling menarik, kenapa perlu dilakukan pemungutan suara ulang? Dalil kami dari 3 orang hakim itu, dalil kami mengenai bantuan sosial itu terbukti telah dimanipulasi. Dan dalil kami mengenai adanya mobilisasi penyelenggara dan aparat negara sehingga kemudian independensi mereka tercederai, itu juga terbukti menurut Profesor Saldi dan Profesor Eni. Yang dahsyat Profesor Arif, semua dalil kami terpenuhi menurut Profesor Arif. Semuanya terpenuhi. Dahsyat. Nah, ini yang menarik. Yang keempat adalah, tadi sudah dijelaskan, cuma saya mau tekanin lagi. Alhamdulillah seluruh argumen yang dibangun oleh 02 pihak terkait, terutama yang berkaitan dengan eksepsi, ditolak semuanya. Dan teman-teman bisa melihat seluruh pertarungan gagasan yang dirumuskan dalam putusan itu berkaitan dengan dalil kami, tidak ada dengan dalil mereka. Jadi artinya dalil-dalil yang diajukan kami memang perlu dibahas satu persatu. Yang kelima, ternyata ada cukup banyak catatan di mana Mahkamah Konstitusi tidak masuk dalam perdebatan yang mereka membuat catatan. Disebutkan bahwa Bawaslu tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal karena undang-undang tidak mengatur secara detail. Harusnya dalam posisi itu, karena terjadi pelanggaran konstitusional, mahkamah masuk mestinya untuk take over proses itu dan mengadili sendiri. Tapi mahkamah belum cukup berani untuk mengambil perkara-perkara atau masalah-masalah yang belum cukup diatur. Salah satu yang paling menarik,
Presiden Jokowi dalam sebuah pernyataannya di situ disebutkan harusnya punya kerelaan untuk tidak menggunakan kebijakannya, aktivitas dan program-programnya yang bisa diasosiasikan bagi kepentingan calon yang memang hendak dibelanya. Cuman kemudian aturannya itu di mana? Seharusnya karena ini adalah forum konstitusional, ada pelanggaran value of the constitution, terutama pasal 22E ayat 1, maka mahkamah harus masuk di situ. Nah, saya mau tutup, itu sebabnya palu emas yang harus diputuskan tidak terjadi seperti yang amicus curiae Mbak Megawati harapkan. Yang terjadi adalah palu godam. Ini menurut Mbak. Yang terjadi adalah palu godam, sehingga habis gelap terbitlah terang belum terjadi. Selamat datang kegelapan dan insya Allah umur panjang perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.